Hai keluarga bahagia, saya bahagia, kamu bahagia. Perkenalkan, nama saya Epriani, saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Baik, selamat datang di episode kedua YouTube aku. Terima kasih sudah datang kembali. Apa kabar kalian semua? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita sama-sama boleh menjaga setiap kondisi keluarga kita, kesehatan keluarga kita dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik, hari ini saya mau bahas lebih lanjut lagi apa yang membuat saya terlepas dari hutang konsumtif saya yang saya jelaskan di episode pertama. Kalau kalian belum saksikan, yuk saksikan ya. Saya akan buat linknya nanti kalau bisa di description boxnya. Oke. Yang pertama, hal yang saya lakukan terlepas untuk melepaskan saya dari keadaan utang konsumtif yaitu dengan budgeting. Oke, jadi ketika saya menerima gaji bulanan, saya melakukan budgeting. Karena evaluasi yang saya lakukan itu pertama-tama diawali dari mencatat semua pengeluaran. Jadi semua pengeluaran di dalam 1 bulan itu saya catatin. Saya dominan menghabiskan gaji saya itu ke hal-hal seperti apa, seperti itu. Lalu kemudian ada step demi step, nanti saya akan coba membawa kita semua untuk bagaimana budgeting yang saya lakukan untuk mengolah keuangan saya. Tapi hal yang pertama yang saya lakukan sebelum benar-benar dapat metode budgeting itu adalah dengan menghemat cara belanja saya. Jadi saya mengubah cara belanja saya. Yang pertama itu yang saya ubah itu adalah belanja sesuatu yang sebenarnya saya tidak perlukan, tapi entah kenapa saya bisa beli seperti itu. Mungkin ada di antara kita yang juga seperti itu. Apa-apa saja sih barang-barang yang saya tidak perlukan tapi saya beli. Barang-barang yang saya tidak butuhkan tapi saya beli, seperti itu. Yang pertama itu pakaian. Jadi jujur melihat sebuah pakaian itu saya langsung tertarik banget untuk belinya. Misalnya kah itu ada satu detail atau warna kah atau model kah, bentuk pokoknya ada saja dari model-model pakaian yang bisa membuat saya harus beli, seperti itu. Bayangin, dalam 1 minggu saya harus ada beli pakaian. 1 bulan berapa kali saya beli pakaian? 4 kali dong. Wow, itu benar-benar gila sih. Jadi itu benar-benar tindakan yang sangat bodoh kalau saya pikir-pikir saat hari ini, seperti itu. Jadi ketika saya melihat pengeluaran saya itu ternyata lebih banyak di hal-hal yang sebenarnya saya tidak butuh gitu. Saya sudah punya banyak baju dan itu cukup untuk saya gunakan untuk kebutuhan saya, tapi entah kenapa setiap kali lihat baju di toko, setiap kali lihat baju di sale di aplikasi-aplikasi online kita, itu pasti ada satu gairah untuk ini kesempatan bagus nih untuk aku beli, seperti itu. Jadi saya mengerem belanja baju, belanja pakaian saya, seperti itu. Hingga di total sampai saat ini nih, dari yang saya intens setiap minggu harus belanja pakaian, sekarang 1 kali setahun bisa lah, ada loh 1 kali setahun. Jadi ketika saya melawan keinginan saya, ternyata kita bisa. Jadi dari 1 kali seminggu saya harus beli baju, sekarang 1 kali setahun, dan itu pun hanya 1 pieces, seperti itu. Saya koreksi ya, 1 pieces sepertinya. Dan 2 tahun belakangan ini saya tidak pernah lagi belanja baju. Satu prestasi bagi saya untuk keluar dari jeratan itu, gitu ya. Kondisi itu yang ternyata memperparah keadaan keuangan saya. Bayangin, ada berapa banyak potong atau berapa banyak baju atasan di lemari kita.
ada berapa banyak celana juga, celana panjangnya ada berapa banyak, celana pendeknya ada berapa banyak, yang model kulot ada berapa banyak, ayo. Dressnya ada berapa banyak. Kalau saya nggak terhitung ya, nggak terhitung, lebay, bisa dihitung tapi kok banyak banget gitu. Nah, saya sampai ini saya gunakan untuk apa gitu. Dan tahu tidak, kalau baju-baju yang kita gunakan itu hanya itu saja yang sebenarnya yang nyaman untuk kita pakai. Jadi dari hal itu lebih dalam saya mengambil satu pelajaran bahwa untuk merem cara saya berbelanja pakaian, tentunya saya lebih buka lemari lalu termenung, loh kok ternyata barang-barang yang saya beli itu adanya cuman stok di lemari, nggak pernah saya pakai. Ada sebagian yang tidak pernah saya pakai, bahkan ada yang cuman 1-2 kali pakai, ada yang cuman sekali pakai. Oke, jadi konyol banget nggak sih gitu ya. Sementara saya ngutang loh, ada beberapa hal yang saya harus utang untuk mencukupi kebutuhan primer saya di akhir bulan. Tapi kenapa saya tidak bisa ngerem itu gitu. Jadi yang pertama, untuk bagi kita kaum ibu, wanita-wanita, stop untuk berbelanja pakaian, karena saya percaya kamu cukup dengan apa yang ada sekarang ini. Kamu cukup dengan isi lemari kamu. Pokoknya apa yang ada saat ini di lemari kamu, coba tantang dirimu deh untuk tidak belanja baju. Tantang dirimu sampai kamu bisa keluar dari zona itu. Saya berhasil, kamu juga pasti berhasil. Yang kedua itu masih seputar berbelanja. Jadi hal-hal apa saja yang sekiranya membuat kita itu tidak bisa ngerem, itu karena kita punya banyak aplikasi shopping belanja di HP kita. Apalagi sekarang di Facebook, oh my god, Facebook itu banyak sekali live yang memperjualbelikan segala hal. Jadi tidak hanya buka beberapa aplikasi, misalnya Lazada atau Shopee, tidak hanya itu, tapi di sosmed, yaitu lebih tepatnya di aku menemukan di Instagram juga. Tapi yang paling membuat saya heran juga itu di Facebook. Dan di Facebook ini ya, tipenya itu kan dia live lalu mempertontonkan kualitas dari produk yang membuat kita tergiur, lalu kemudian kita fix. Nah, kalau satu kita order rasanya kok berat di ongkir gitu ya, karena satu barang itu misalnya kenanya 30.000, nambah deh 30.000, nambah deh. Nah, 1 kilo itu muatnya 4 baju atau berapa seperti itu, 4 atau 5 baju. Untuk menangani atau supaya tidak merasa rugi di ongkir, kita terpaksa membeli 4 baju sekaligus dengan kelipatan harga yang mungkin oke lah, kita butuh satu, tapi karena kita terjebak dalam kondisi ongkir yang lebih hemat ketika kita belanja banyak, maka kita memaksa diri kita untuk order 4 seperti itu. Nah, saya juga sempat terjebak di situ. Nah, hal apa yang saya lakukan untuk saya keluar dari situasi itu? Yang pertama kan mungkin kalau kita lihat isi lemari udah banyak, kita merasa udah cukup, tapi ketika kita masuk di aplikasi itu rasanya pengen beli seperti itu, entah kenapa, pokoknya pengen beli aja gitu. Rasanya kok kayak rasa menang kalau sudah beli gitu. Jadi langkah saya supaya tidak terjebak dalam ongkir-ongkir atau aplikasi apapun, media apapun di sosial media yang membuat kita tergiur, mau itu sel 88 kayak yang baru-baru ini, mau itu dari 11, 22, 33, 44, 55. No, sekarang saya tidak lagi memperdulikan itu. Saya merasa bisa menjalani hidup ini tanpa harus membeli dari promo-promo tersebut. Jadi yang saya lakukan, yang pertama, di HP saya itu tidak ada akun Facebooknya. Karena memang saya banyak sekali terjebak di online shop yang bersifat live. Dan di Facebook itu saya
terus dihidangkan dengan akun-akun live perbelanjaan yang sangat-sangat menguras emosi saya, langsung saya beli seperti itu ya. Lalu kemudian untuk Lazada, Shopee, benar-benar semuanya itu tidak ada di aplikasi HP saya. Lalu kemudian yang ada di Instagram juga, kalau ada iklan-iklan untuk saat ini karena saya sudah kebal kali ya, jadi saya tidak tergiur. Walaupun intip-intip ada, tapi saya tidak tergiur untuk membelinya. Jadi diperlukan suatu kedewasaan, memang diperlukan suatu tekad, komitmen untuk terlepas dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi saya bisa mengurangi pengeluaran bulanan saya, dan akhirnya dari kondisi itu benar, saya tidak berutang untuk 1 minggu ke depannya, hanya dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu. Ayo koreksi, seberapa banyakkah di antara kita yang belanja yang sebenarnya kita tidak butuh? Seberapa banyak di antara kita yang membeli sesuatu hanya karena ada diskon, padahal kita sebenarnya tidak butuh barang itu? Seberapa banyak di antara kita yang hari-hari ini tergiur dengan iklan promo, sale besar-besaran? Saya sudah bebas dari hal itu. Harapannya teman-teman, ibu-ibu di luar sana, yuk berhikmat yuk untuk tidak cepat mengambil keputusan dalam membeli sesuatu. Kalau misalnya saya bisa, tentunya kita semua sama-sama bisa merem diri dari kondisi yang menjerat kita terlilit di dalam utang-utang konsumtif. Apalagi kalau di perbelanjaan online sekarang ini ya, ada tuh yang namanya istilah bayar tunda. Jadi kita bisa dapatkan barangnya tapi kita nyicil. Ada yang namanya cashback, hanya karena dari harga 100.000 terus kita ada cashback, peluang cashback entah 20.000 atau 15.000, kita beli padahal kita tidak butuh. Stop ya. Ini adalah hal pertama yang saya lakukan untuk saya membenahi kondisi keuangan keluarga saya. Mungkin ini juga menjadi langkah pertama untuk kamu yang hari-hari ini masih terjebak dalam utang konsumtif. Terima kasih. Nanti saya akan membagikan tips berikutnya, apa yang saya lakukan untuk saya keluar dari kondisi keuangan berutang untuk hal-hal yang konsumtif. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.